Oke, assalamualaikum teman-teman. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai soal perpindahan dan jarak yang tadi sudah dikerjakan. Tadi sebuah motor bergerak dari barat ke timur. Kita gambarkan dulu mata anginnya. Oke, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Oke. Nah, tadi benda bergerak dari barat ke timur. Barat ke timur. Anggap saja garis ini lurus ya. Bergerak dari barat ke timur sejauh 3 km. Setelah itu, berkelok ke utara sejauh 4 km. Nah, kita tuliskan di sini yaitu A, B, A ke B itu 3 km, B ke C sepanjang 4 km. Yang ditanya tadi apa, Nak? Jarak. Oke. Jarak. Jarak itu kan total keseluruhan yang ditempuh ya. Dan perpindahan. Perpindahan itu perpindahan dari awal dan akhir. Jadi awal dan akhir saja. Oke. Kita hitung jaraknya. Jarak total keseluruhan. A ke B berapa? A ke B ditambah B ke C. Oke, sama dengan A ke B 3 km ditambah 4 km sama dengan 7 km. Jadi besarnya perpindahan yaitu 7 km. Sorry ralat, besarnya jarak yaitu 7 km. Nah, kita hitung perpindahannya. Perpindahan itu berarti dari titik A ke titik C saja ya. Karena kan di awal itu A dan di akhir itu C. Jadi kita bisa memakai rumus Pitagoras. Jika tidak hafal dengan rumus Pitagoras, bisa kita hitung manual menggunakan akar kuadrat. Oke. Akar A B kuadrat ditambah akar B C kuadrat sama dengan berapa? Akar AB kuadrat yaitu 3 kuadrat ditambah BC kuadrat 4 kuadrat sama dengan akar 3 kuadrat berapa? 9 ditambah 4 kuadrat 16 sama dengan 25. Akar dari 25 yaitu 5. Berarti besar perpindahannya yaitu 5 km. Jadi bisa dipahami ya, jika tidak bisa menggunakan rumus Pitagoras, bisa menggunakan hitung manual. Oke. Jarak sebesar 7 km, perpindahan sebesar 5 km. Oke, terima kasih.
Oke teman-teman, sekarang Ibu akan membahas tentang soal gerak lurus beraturan. Ada di e-book halaman 9. Bisa kalian lihat. Diketahui sebuah mobil menempuh perjalanan dari pukul 8 sampai pukul 12.15 dengan jarak tempuh 255 km. Berarti diketahui T waktu 08.00 sampai 12.15. Nah, jarak tempuh itu dilambangkan dengan huruf S. S sama dengan 255 km. Oke. Ditanya. Kecepatan rata-rata dilambangkan dengan huruf V atau V. Nah, bagaimana sih menghitung kecepatan rata-rata? Oke. Nah, pertama kita harus mencari 08.00 sampai 12.15 itu berapa jam sih? Caranya 12.15 dikurang 08.00 yaitu 4 jam 15 menit. Nah, karena 1 jam itu 60 menit, jadi 4 jam 15 menit itu sama juga dengan 4/4 jam. Oke. Atau misalnya kita ubah ke dalam pecahan. 4 dikali 4, 16. 16 ditambah 1. Jadi 17/4. Oke. Sama dengan 17/4 jam. Lalu kita cari rumus kecepatan itu. Kita gambarkan segitiganya ya. Oke. Yang di atas itu adalah huruf S, yang di bawah V dan T. Jadi, V sama dengan S per T. Oke, atau jarak per waktu. Jaraknya 255 km per 17/4 jam. Lalu kita pindah ruas, 4-nya menjadi di atas. Jadi 255 dikali 4 dibagi, pindah ruas ya, 255 dikali 4, sorry salah, per 17. Oke, 255 dikali 4 per 17. Hasilnya yaitu, ayo berapa teman-teman hitung? Coba. Ya, 60 km per jam. Karena kecepatan rumusnya itu kilometer per jam. Jadi jangan lupakan satuannya ya. Hasilnya berapa kecepatan rata-rata? Yaitu 60 km per jam. Oke. Oke, tadi kan sudah ditemukan ya yang A. Hasilnya yaitu 60 km per jam. Sekarang kita akan mencari
Yang B. Oke, yang B. Berapa jarak yang ditempuh jika sampai di tempat tujuan pukul 15.00? Nah, sampainya itu pukul 15.00 ya. Jadi kita ubah waktunya nanti. Jarak yang ditempuh, yang ditanya itu jarak yang ditempuh jika sampai pukul 15.00. Nah, kita tulis diketahui. Diketahuinya jadinya berubah ya. 08.00 sampai 15.00. Kira-kira T-nya itu 08.00 sampai 15.00. Kira-kira berapa teman-teman? 8 ke jam 3 yaitu 7 jam. T-nya sudah. Lalu kita diketahui apalagi V atau kecepatan. V-nya sudah diketahui yaitu 60 km per jam. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya yaitu S-nya, jarak yang ditempuh. Oke. Nah, kita cari untuk segitiga lagi. Yang di atas yaitu S, P dikali T. Oke. Jadi kita misalnya mencari S, maka rumusnya yaitu apa? Ya, benar. V dikali T. Oke, sudah. Kita masukkan angkanya 60 km per jam. Ini 60 km per jam dikali T-nya berapa, nak? 7 jam. 7 jam. Kita coret jamnya. Tinggal 60 km dikali 7. Berapa kira-kira? Ayo coba hitung. Ya, benar. Berapa? 60 dikali 7 berapa? 420 kilometer. Jadi jika sampai pukul 15.00 maka jarak yang ditempuh yaitu 420 km. Yang A dan B sudah terjawab. Kita lanjut ke bagian yang C. Berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 360 km? Yang ditanya waktu. Waktu yang ditempuh jika jaraknya 360 km. Oke, kita tulis dulu lagi. Kita tulis diketahui jarak sama dengan huruf S sama dengan 360 km. Lalu V-nya berapa, nak? 60 km per jam. Yang ditanya waktunya. Oke.
Waktu dilambangkan dengan huruf T, T kecil. Oke. Nah, biasa ya, kita bikin segitiga lagi. S di atas, V dikali T. Jika kita tanyakan T, maka rumusnya yaitu S per V. S-nya berapa? 360 km. Lalu dibagi 60 km per jam. Kita coret kilometer. Oke. Kita coret nolnya. 36 dibagi 6. Berapa? 6 jam. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak sejauh 360 km yaitu 6 jam. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Diketahui, yaitu sebuah kereta api yang mula-mula berhenti bergerak dengan percepatan. Jadi bedanya GLBB dan GLB yaitu percepatan. Untuk DGLBB ada percepatan, oke? Nah, percepatan itu dilambangkan dengan huruf A. A sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, V0 karena berhenti ya, berhenti dilambangkan dengan huruf V0. V0 sama dengan 0 meter per sekon. Lanjut, apalagi yang diketahui? Oke, lanjut. Untuk T sama dengan berapa? Kecepatan kereta api setelah bergerak 4 second. Jadi T-nya sudah diketahui ya, yaitu 4 second. Oke. Yang ditanya yaitu V1 dan S1. Nah, gimana sih cara menghitung V1 untuk di percepatan? Kita tulis dulu, yaitu sebelumnya kita harus mengetahui untuk rumus percepatan atau A, yaitu delta V per delta T. Atau nih, kita tulis lambang segitiganya, berarti delta V-nya di atas, A dikali delta T. Oke. Nah, atau bisa juga V1 dikurang V0 per T1 dikurang T0. Oke. A itu untuk percepatan. Satuannya yaitu meter per sekon kuadrat. Lalu untuk delta V yaitu apa?
perubahan kecepatan. Jadi dari kecepatan awal ke kecepatan akhir atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Oke. Kita lanjut ke V0. V0 yaitu besar kecepatan awal. Namanya juga 0 ya, Nak. Kalau 0 berarti itu awal. Lalu V1 itu kecepatan akhir. Satuannya sama, meter per sekon dua-duanya. Nah, yang terakhir yaitu delta T. Delta T itu selang waktu. Satuannya second. Oke. Sekarang kita cari yang A, yaitu kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V. Step pertama, kita tulis dulu rumusnya. V1 dikurang V0 per T. Oke. A-nya itu sudah diketahui ya, 4 meter per sekon kuadrat. Percepatan sudah diketahui sama dengan V1. V1 belum diketahui, kita tulis lagi V1 dikurang V0 yaitu 0 per 4 second. T-nya sudah diketahui ya, yaitu 4 second. Kita pindah ruas. Second ke samping. Jika dari bawah ke samping, maka tandanya juga berubah. Tadi kan dibagi, sekarang menjadi dikali. Oke, 4 second dikali 4 meter per sekon kuadrat. Sama dengan V1 dikurang V0. Nah, V1 dikurang 0. 0 ini juga pindah ruas. Step ketiga. 4 meter per sekon kuadrat dikali 4 ditambah. Nah, yang tadi kan min. Sekarang jadinya pindah ruas menjadi ditambah sama dengan V1. Karena kita ingin mencari V1, jadi V1-nya itu harus sendiri ya. Nah, sudah dapat second coret, secondnya tinggal 1, jadi 4 meter per sekon dikali 4 sama dengan V1. Lalu V1-nya 4 dikali 4, yaitu 16 meter per sekon kuadrat. Itu untuk hasil yang A dalam rumus GLBB. Oke. Kita lanjut ke soal yang B untuk GLBB. Jarak yang ditempuh setelah bergerak 4 second pertama. Oke. Jarak itu dilambangkan dengan huruf S. Untuk GLBB, rumus S yaitu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. V0 berapa? 0. Oke. Dikali T-nya yaitu 4. Dikali 4 second. Ditambah setengah, A-nya 4 juga. Dikali
Nah, T kuadrat yaitu 4 dikali 4. Oke. Kita hitung 0 dikali 4, 0 ditambah setengah dikali 4 yaitu 2. 2 dikali 4 kuadrat atau 16. Hasilnya yaitu 32. Satuannya meter. Oke.